Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karasaswan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas pembahasan kita lanjutkan tentang suhu dan kalor bagian ketiga, yaitu kita akan bahas tentang perpindahan kalor. Oke, perpindahan kalor ini masih dalam bab suhu dan kalor. Ini subbabnya adalah tentang perpindahan kalor. Seperti yang sudah kamu pelajari di SMP, ini kita melanjutkan apa yang sudah kamu pelajari di SMP. Selamat menyaksikan. Oke, perpindahan kalor. Sebenarnya kapan sih kalor itu bisa berpindah? Kenapa kalor itu berpindah? Itu pasti ada alasan. Oke, alasannya di sini fenomenanya ada apa? Apabila ada dua buah benda saling berdekatan atau saling bersinggungan, maka akan terjadi perpindahan kalor antara benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ingat, catatannya selalu kalor itu berpindah dari yang suhu tinggi ke suhu rendah. Tidak pernah kalor itu berpindah dari rendah ke tinggi, tapi selalu tinggi ke rendah. Sama seperti air dari tinggi ke rendah. Oke, ingat ya, dari tinggi ke rendah. Cara perpindahan kalor digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama kamu sudah kenal di SMP, ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor ya pada zat padat. Oke, ini adalah zat padat. Jadi ini terjadi pada zat padat. Oke, yang kedua ini adalah konveksi. Nah, konveksi ini hanya terjadi pada zat cair dan udara, cair dan gas. Oke, yang ketiga itu akan ada perpindahan kalor yang kita sebut dengan radiasi. Ini adalah perpindahan kalor yang tanpa medium, ya, tanpa perantara atau tanpa medium. Jadi dia tanpa perantara bisa berpindah. Kalor dengan radiasi itu tanpa perantara bisa berpindah. Nyata tanpa perantara dia bisa berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Contohnya matahari. Matahari tidak memerlukan perantara untuk sampai ke planet-planet, bahkan ke bumi yang kita cintai ini, dia sampai dengan begitu saja. Oke, lanjut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konduksi. Apa sih konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor, ya, tanpa adanya perpindahan zat. Jadi zatnya tidak berpindah tanpa perpindahan zat. Nah, misalnya adalah sebatang ujung logam yang kirinya kita panaskan sehingga ujung kanannya akan terasa panas. Ya, pada saat kita memanaskan misalkan sebuah batang dengan menggunakan lilin, batang itu lama-lama panas di ujungnya yang kita pegang. Kenapa itu? Karena kalor itu berpindah secara konduksi. Batangnya atau zat dari penyusun batang itu tidak ikut berpindah. Itu ciri yang pertama dari konduksi, tidak ikut berpindah. Nah, jadi besar kalor yang mengalir dari tiap satuan waktu itu dapat dinyatakan sebagai persamaan Q per T, ya, laju kalor kita sebutnya. Jumlah kalor per waktu itu sama aja K dikali A delta T per L. Ada K dikali A delta T per L. Atau kalau disingkat ininya H. H itu adalah laju kalor untuk konduksi, itu sama dengan K dikali A delta T per L. Jadi yang mempengaruhi besarnya konduksi pada suatu zat itu adalah K, konduktivitas termal dari zat tersebut. Ya, A itu adalah luas penampang. Luas penampangnya bagaimana? Dan delta T itu adalah perubahan selisih atau perbedaan suhu antara kedua ujung, dan L adalah panjang kalornya. Nah, kalau kita gambar seperti ini ada batang yang dipanaskan di salah satu ujungnya. Kita pegang di sini, lama-kelamaan kalor akan berpindah dari sini, dari batang ini pindah ke sana. Nah, hanya kalornya saja yang berpindah, tapi zat penyusun dari batangnya itu tidak berpindah. Nah, kalau kita ini dengan A sama dengan luas penampang, K adalah konduktivitas termalnya, delta T adalah tadi perbedaan suhu dari kedua batang, dan L adalah panjang bendanya. Oke. Yang kedua itu adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel atau zat perantara karena adanya perbedaan rapat massa. Ingat, karena adanya perbedaan rapat massa. Jadi rapat massanya berbeda. Jadi ketika pada suhu tinggi, ya, suhunya tinggi, maka rapat massanya atau massa jenisnya itu
kecil, sehingga dia akan naik ke atas menggantikan yang suhunya lebih rendah. Jadi apa? Zatnya ikut bergerak. Kenapa? Zat yang dipanaskan tadi ikut bergerak. Nah, ini contohnya apa? Berdasarkan kalor nih yang mengalir dalam tiap satuan waktu hampir sama. Cuma bedanya di sini dia tidak menggunakan L. Tidak menggunakan panjang. Kenapa? Karena kalornya dan zatnya itu berpindah secara bersamaan. Jadi kalau seperti ini, mana kalau kita lihat, kalau kita memanaskan air itu yang tadi, yang suhunya lebih tinggi dia akan naik ke atas menggantikan suhu yang lebih rendah, yang rendah akan terdorong ke bawah. Seperti itu terus sampai dengan suhunya itu akan mencapai kestabilan. Seperti itu. Ini adalah yang kita sebut dengan konveksi. Oke, berikutnya ini A-nya adalah luas penampang, H-nya adalah koefisien konveksi zat. Nah, berikutnya kita bahas selanjutnya adalah radiasi. Apa sih radiasi? Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa medium perantara. Yaitu gelombang elektromagnetik. Jadi yang kita tahu konveksi itu adalah gelombang elektromagnetik. Oke, berdasarkan hukum Stefan Boltzmann itu dapat dinyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan tiap satuan luas dalam tiap satuan waktu itu berbanding lurus dari pangkat 4 suhu mutlak. Oke, suhu mutlak. Artinya apa? Ketika nanti kamu ketemu soal suhunya masih dalam Celsius, itu jangan lupa dirubah ke dalam Kelvin. Oke. Di sini ketentuannya E itu adalah emisivitas dan O itu adalah konstanta Boltzmann yang nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat 8 watt meter persegi Kelvin pangkat 4. Dan A adalah luas penampang dan T adalah suhu benda. Oke, setelah tadi kita sama-sama setelah mendengar penjelasan dari pembahasan perpindahan kalor, kita akan masuk ke contoh soalnya. Contoh soal di sini saya punya 2 buah contoh soal perhitungan ya. Yang saya contohkan hanya soal perhitungan, nanti soal teori silakan kalian perdalam dari berbagai sumber yang ada. Tidak harus hanya dari video ini. Itu nanti karena setelah ini kita akan coba minggu depan saya akan berikan soal-soal latihan gitu ya. Latihan baik teori dan hitungannya gitu. Dari suhu dan kalor sebelum kita ulangan harian pada pekan berikutnya. Oke, lanjut kita akan masuk ke ini. Contoh soalnya kita akan bahas di sini ada 2 batang logam yang sama ukurannya, tetapi terbuat dari bahan yang berbeda. Ingat ya, tetapi terbuat dari bahan yang berbeda. Jadi ukurannya sama. Kalau dibilang ukurannya sama, berarti kita punya di situ adalah A-nya sama. A1 sama dengan A2. L1 sama dengan L2. Nah, ini adalah batang pertama, yang ini adalah batang kedua. Oke, lihat di sini. Yang kita tahu adalah kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Berarti selalu berpindah dari ujung A dari kiri ke kanan seperti ini. Nanti di sini akan ada suhu tengahnya. Yang kita sebut di sini adalah TA-nya ya, suhu TA, suhu tengahnya ini yang kita dapatkan. Di sini kita tahu TA-nya adalah 50 derajat Celcius. Berarti yang batang pertama itu dari 50 sampai dengan TA. Ya. Ya, ini batang pertama masih ini sampai dengan TA. Berarti delta T-nya untuk batang pertama itu adalah 50 dikurang TA. Oke, sedangkan batang kedua suhu keduanya itu adalah 0. Nah, ini apa? Suhu keduanya yang ini adalah TA juga di ujung sebelah sananya. Di ujung sininya adalah A. Ingat dari 0 pasti kan gedean TA, berarti sehingga dia akan berpindah seperti ini dari TA menuju ke 0. Mana delta T-nya selalu yang besar dikurang yang kecil. Jadi apa ini adalah TA dikurang 50. Nah, prinsipnya apa nih? Jika konduktivitas termal logam 1, logam A, berarti K1 sama dengan 4 kali konduktivitas logam 2. Pada suhu sambungan logam tersebut adalah titik-titik. Berarti yang ditanya adalah TA-nya. Berapa nih TA-nya? Oke, kita bisa hitung menggunakan tadi prinsipnya apa? Laju kalor di 1 sama dengan laju kalor di 2.
Langsung kita hitung laju kalor 1 itu adalah K dikali A dikali delta T1 per L1. Ini adalah semuanya 1. Yang kedua begitu juga, yang kedua itu adalah K2 dikali A2 dikali delta T2 per L2. Yang kita coret yang sama, K1 nya adalah 4 kali K2 dikali delta T1 berarti 50 kurang TA sama dengan KA. Ya, K2 nya kita punya di situ adalah K2 berarti tetap K2, delta T2 nya berarti TA dikurang 0, dikurang 50 dikurang 0. Oke, langsung kita hitung menggunakan perkalian biasa ya. Kita kali buka kurungnya jadinya 200 dikurang 4 TA sama dengan TA, berarti 5 TA sama dengan 200, sehingga TA sama dengan 200 bagi 5 berapa tuh? 40 derajat Celcius. Oke, kita sambung ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, di situ kita punya adalah anggap luas permukaan dari total tubuh adalah ini berarti A. Ya, suhu permukaan adalah T-nya, ini berarti harus kita rubah ke dalam Kelvin jadi 310 Kelvin. Diradiasikan dengan emisivitas ini E-nya. Oke. Nah, rumusnya apa? Total kalor itu adalah W sama dengan E dikali konstanta Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4. Jadinya E-nya adalah 0,95, konstanta Boltzmann-nya adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dikali luas permukaannya 1,2 dikali 310 dipangkatin 4. Kita hitung. Kalau memang kesulitan silahkan menggunakan kalkulator. Di sini saya sudah menghitung angkanya, kita kalikan dulu 0,95 dikali 5,67 dikali 1,2 dikali 310 pangkat 4. Itu hasilnya adalah 86,378 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 8. Jadinya jadi 1, berarti mundur 1 jadi sama aja 863,78 watt. Nah, berarti energi yang dipancarkan adalah sebesar 863,78 watt. Oke, itu total energi sampai dengan dia habis memancarkan emisivitas. Oke, demikian pembahasan kita kali ini tentang perpindahan kalor, baik itu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dari pembahasan dan contoh soal yang saya berikan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.